Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di media pembelajaran matematika inovatif. Pada pertemuan ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan soal dengan metode pemecahan masalah atau problem solving, di mana disusun oleh saya sendiri, Dita Yustika Septiani, dan dibimbing oleh dosen saya yaitu Bapak Agus Susanta MED PhD dan Ibu Dela Maulidia SSI MKom. Di sini ada suatu kasus contoh soal problem solving atau pemecahan masalah, yaitu di dalam suatu gedung pertunjukan terdapat susunan kursi yang dibentuk seperti trapesium sama kaki. Pada baris pertama atau baris terdepan banyaknya ada 4 kursi. Baris kedua ada 6 kursi. Baris ketiga ada 8 kursi dan baris keempat ada 10 kursi. Dan seterusnya setiap baris ke belakang akan bertambah sebanyak 2 kursi. Berapakah banyaknya kursi yang dibutuhkan jika susunan kursi yang dibentuk ada 8 baris, 10 baris, dan 13 baris? Dapatkah kamu membuat rumus untuk memprediksikan banyak kursi yang dibutuhkan dalam gedung pertunjukan tersebut jika terdapat n baris? Perhatikanlah sketsa gambar di bawah ini. Ini merupakan sketsa dari susunan kursi yang terdapat pada gedung pertunjukan. Untuk baris pertama yaitu 4 kursi, baris kedua ada 6 kursi, dan baris ketiga ada 8 kursi, dan baris keempat ada 10 kursi. Sketsa ini merupakan susunan kursi dalam gedung pertunjukan yang membentuk suatu seperti trapesium sama kaki. Penyelesaian untuk soal tersebut, diketahui bahwa susunan kursi dalam suatu gedung pertunjukan pada baris pertama ada 4 kursi, dan baris kedua ada 6 kursi, baris ketiga ada 8 kursi, baris keempat ada 10 kursi, dan seterusnya setiap baris ke belakang bertambah 2 kursi. Susunan kursi tersebut membentuk trapesium sama kaki. Yang ditanya pada soal adalah berapakah banyak kursi yang dibutuhkan jika ada 8 baris, 10 baris, dan 3 baris. Dan dapatkah Anda membuat rumus atau memprediksikan rumus untuk menemukan banyaknya kursi untuk tiap baris? Ini merupakan sketsa gambar susunan kursi pada gedung pertunjukan tersebut. Proses pemecahan masalahnya. Pada proses pemecahan masalah itu ada beberapa tahapan atau langkah-langkah untuk menyelesaikan soal tersebut, di mana pada langkah pertama itu adalah memahami masalah, bahwa diketahui susunan kursi untuk 4 baris, di mana baris pertama ada 4 kursi, baris kedua ada 6 kursi, baris ketiga ada 8 kursi, dan baris keempat ada 10 kursi. Susunan kursi tersebut membentuk trapesium sama kaki, di mana setiap baris ke belakang akan bertambah sebanyak 2 buah kursi. Fakta yang tidak diketahui dari soal tersebut adalah tidak diketahuinya bahwa banyak kursi jika ada 8 baris, 10 baris, dan 13 baris. Langkah kedua yaitu menentukan penyelesaian masalah. Untuk menentukan penyelesaian masalah, kita dapat membuat gambar untuk menemukan pola setiap baris dan banyak kursi. Langkah ketiga yaitu melaksanakan penyelesaian masalah. Dan langkah keempat, langkah terakhir yaitu pemeriksaan kembali dari setiap penyelesaian masalah.
Karena langkah pertama dan langkah kedua sudah kita lakukan, selanjutnya yaitu langkah ketiga, melaksanakan penyelesaian masalah. Ini merupakan sketsa untuk baris pertama, yaitu 4 kursi. Ada 4 kursi pada baris pertama, dan baris kedua ada 6 kursi. Baris ketiga ada 8 kursi, dan baris keempat itu ada 10 kursi. Dapat dilihat dari sketsa gambar di sini bahwa untuk setiap baris ke belakang akan bertambah sebanyak 2 kursi. Maka dari gambar akan diperoleh pola barisan 4, 6, 8, 10, di mana pola ini merupakan barisan bilangan genap. Pada barisan pertama itu kita misalkan dengan U1 ada 4 kursi, barisan kedua atau U2 6 kursi, atau 4 ditambah 2 akan sama dengan 4 ditambah 2 dikurang 1 dikali 2. Barisan ketiga atau U3 ada 8 kursi, atau 4 ditambah 3 dikurang 1 dikali 2 akan sama dengan 4 ditambah 4. Dan barisan keempat itu atau A4 ada 10 kursi, yaitu 8 ditambah 2 atau akan sama dengan 4 ditambah 4 dikurang 1 dikali 2. Untuk menentukan kursi pada barisan KN itu kita dapat gunakan rumus. Nah, dari tiap barisan ini dapat kita lihat polanya akan membentuk suatu pola, yaitu UN akan sama dengan 4 ditambah N dikurang 1 dikali 2. Sehingga banyaknya kursi untuk 4 baris adalah barisan pertama ditambah barisan kedua ditambah barisan ketiga ditambah barisan keempat akan sama dengan 28 kursi, atau 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 10 sebanyak 28 kursi. Masih pada langkah ketiga, yaitu melaksanakan penyelesaian masalah. Karena yang ditanya tadi adalah banyaknya kursi untuk 8 baris, 10 baris, dan 13 baris, maka dari yang kita peroleh tadi adalah UN akan sama dengan 4 ditambah N dikurang 1 dikali 2. Kita cari terlebih dahulu U8, U10, dan U13 nya terlebih dahulu, di mana untuk baris ke-8 atau U8 itu adalah 4 ditambah 8 dikurang 1 dikali 2 akan sama dengan 4 ditambah 14 sama dengan 18. Untuk baris ke-10 atau U10 akan sama dengan 4 ditambah 10 dikurang 1 dikali 2 akan sama dengan 4 ditambah 18 yaitu 22. Untuk baris ke-13 atau U13 itu akan sama dengan 4 ditambah 13 dikurang 1 dikali 2 akan sama dengan 4 ditambah 24 sama dengan 28. Sehingga untuk menentukan banyaknya kursi untuk 8 baris, 10 baris, dan 13 baris adalah kita dapat gunakan rumus SN sama dengan N dibagi 2 A ditambah UN, atau SN sama dengan N dibagi 2 dalam kurung 2A plus N min 1 dikali B, di mana N ini merupakan suku yang ingin dicari, A merupakan suku pertama, UN adalah UN yang akan dicari, dan B adalah beda pada barisan tersebut. Rumus ini merupakan rumus yang terdapat pada deret aritmatika, sehingga banyak kursi yang dibutuhkan. Untuk 4 baris, kita coba untuk 4 baris terlebih dahulu, di mana S4 sama dengan 4. Kita masukkan rumus yang ada pada sebelumnya, yang ada terdapat di atas, yaitu 4 dibagi 2 dalam kurung 4 ditambah 10 akan sama dengan 2 dikali 14 yaitu 28. 28 ini jumlahnya akan sama terlihat pada gambar sketsa
yang terdapat pada slide sebelumnya. Maka terbukti bahwa untuk 4 baris itu jumlah kursi ada 28 buah. Selanjutnya kita cari untuk 8 baris atau S8 sama dengan 8 dibagi 2 dalam kurung 4 ditambah 18 akan sama dengan 4 dikali 22 sama dengan 88. Dan untuk 10 baris atau S10 sama dengan 10 dibagi 2 dalam kurung 4 dikali ditambah 22 sama dengan 5 dikali 26 akan sama dengan 130. Dan untuk 13 baris atau S13 kita masukkan rumus sebelumnya akan sama dengan 6,5 dikali 32 sama dengan 208. Masih pada langkah ketiga, yaitu melaksanakan penyelesaian masalah. Nah, maka dari penyelesaian sebelumnya akan didapatkan bahwa untuk menentukan kursi pada barisan ke N pada kasus ini dapat menggunakan rumus UN sama dengan 4 ditambah N-1 dikali 2. Sedangkan untuk menemukan banyaknya kursi yang dibutuhkan untuk N baris pada kasus ini dapat menggunakan rumus SN sama dengan N per 2 dalam kurung 4 ditambah UN. Selanjutnya, yaitu langkah terakhir, langkah keempat adalah pemeriksaan kembali. Dari penyelesaian yang diperoleh untuk menentukan banyak kursi untuk N baris, yaitu SN sama dengan N per 2 dalam kurung 4 ditambah UN. Perhatikan tabel ini. Jika N sama dengan 3, maka S3 sama dengan 3 per 2 dalam kurung 4 ditambah 8 sama dengan 1,5 dikali 12 sama dengan 18. Jadi untuk baris ketiga itu jumlah kursinya adalah 18 kursi. Dan untuk barisan keempat, pada baris keempat 4 baris kursi itu adalah S4. Kita masukkan rumus tadi bahwa 2 dikali 14 akan sama dengan 28. Terbukti pada gambar bahwa banyaknya kursi pada 3 baris dan 4 baris sama dengan gambar yang kita buat sebelumnya. Sedangkan untuk banyaknya kursi pada 8 baris, yaitu 8 per 2 dikali 4 ditambah 18 sama dengan 4 kali 22 sama dengan 88. Dan untuk 10 baris, yaitu S10 sama dengan 10 per 2 dikali 4 tambah 22 sama dengan 5 per 26 sama dengan 130. Dan untuk 13 baris pada gedung pertunjukan tersebut akan didapatkan kursinya adalah 208 buah kursi. Jadi dapat disimpulkan dari penyelesaian soal yang telah kita lakukan bahwa untuk barisan kursi yang dinyatakan sebagai pola bilangan genap, yaitu 4, 6, 8, 10, maka suku ke N dapat ditentukan oleh UN sama dengan 4 ditambah N-1 dikali 2. Sedangkan untuk menentukan banyak kursi untuk baris dapat menggunakan rumus SN sama dengan N per 2 dalam kurung 4 ditambah UN. Baik, itulah penampilan dari video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat bagi Anda dan bisa menambah ilmu, pengetahuan, serta referensi baru yang memotivasi Anda. Terima kasih. Cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.